Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Tatar Galuh. Saya sedang berada di SMK Ma'arif NU Cidolok. Nah, bersama saya sudah hadir nih Kepala SMK Ma'arif, Bapak Dodi Suhendi MM ya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol karena ini di sebuah kecamatan yang lumayan ya, agak ke dalam. Tapi seperti apa ini ya perjuangan beliau, kita akan kupas-kupas dikit-dikit. Tapi intinya kita mau memperlihatkan beberapa fasilitas yang ada di SMK Ma'arif ya, karena ini satu-satunya SMK yang menawarkan program baru nih di tahun 2024 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Gimana Pak Kepala nih? Alhamdulillah sehat. Berjuang terus ya? Berjuang. Hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan. Dan ini berdarah-darah ya warga Tatar Galuh. 9 tahun Pak Dodi ini memperjuangkan ini seperti kita lihat. Nah, tapi supaya keren biar Pak Kepala yang ngobrol langsung. Yuk, ikuti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin masyarakat yang ada di Tatar Galuh, Kabupaten Ciamis, juga di wilayah Sukapura, Tasikmalaya, karena kita kebetulan berdekatan dengan wilayah Tasikmalaya, juga sebenarnya perbatasan dengan Pangandaran. Jadi ada sebelah timur adalah Kota Banjar. Jadi kita dihapit oleh 3 kabupaten, Tasikmalaya, kemudian Pangandaran, kemudian wilayah Kota Banjar. Tapi kita hadir di Kecamatan Cidolok, walaupun kita sebenarnya pengembangan lembaga pendidikan Ma'arif ini kita punya tujuan, kita punya misi. Misi kami adalah bagaimana menciptakan Ciamis menjadi kota pendidikan atau kabupaten pendidikan. Yuk kita sambil jalan Pak Kepala. Karena kenapa kita mengembangkan Ciamis menjadi kota pendidikan? Sesuai dengan setelahnya Ciamis dimekarkan adanya Kota Banjar, kemudian juga dimekarkan lagi Mekar Pangandaran, maka secara otomatis PAD Kabupaten Ciamis ini menciut menjadi semakin kecil. Salah satu cara kami ingin berkontribusi terhadap pemerintah Kabupaten Ciamis adalah bagaimana kita memancing orang untuk datang ke Ciamis, tujuannya belajar, tapi nanti berikutnya setelah belajar itu ada orang tua yang dari luar kota itu bisa nengok, juga nanti bisa berwisata, baik wisata kuliner ataupun apa nanti ke depannya gitu. Karena ini juga nanti akan memunculkan peran-peran masyarakat dalam rangka mewujudkan bagaimana Ciamis ini menjadi nyaman untuk daerah pendidikan, untuk daerah pendidikan gitu. Luar biasa ya Pak. Kita juga akan lihat ya untuk daya tarik SMK kita nih, katanya mau ada program baru apa tadi, asisten keperawatan. Seiring dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk di Kecamatan Cidolok ini. Kemudian di Ciamis juga, di sini di Kecamatan Cidolok ini juga fasilitas untuk tenaga medis ini sangat terbatas ya. Pelayanan masyarakat juga terbatas, walaupun ada Puskesmas Kecamatan Cidolok ini juga sudah dikembangkan menjadi BLUD, menjadi Ponet, jadi rawat inap. Kemudian ada juga Asifat Cimaraga, sudah ada klinik rawat inap. Ini tiada lain adalah kita bagaimana menopang untuk sumber dayanya. Jadi kita akan memasok sumber dayanya, maka kita ciptakan sumber daya medis ini, walaupun di tingkatannya tingkatan di asisten, karena kalau tenaga medisnya harus S1. Tapi kita untuk lebih memberdayakan kehidupan masyarakat ini. Siap Pak, kita ke fasilitas dulu Pak, yuk. Ya. Ini adalah salah satu sarana untuk praktek multimedia ya. Karena kita membuka 2 program yang sudah berjalan, yaitu program keahlian otomotif, yang kedua adalah program keahlian multimedia, dan yang baru adalah program asisten keperawatan. Dan ini adalah bagian dari operator kami yang sedang melaksanakan kegiatan pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan ujian siswa di akhir tahun pembelajaran 2023-2024.
Dan kita juga sedang melakukan perbaikan ini adalah tujuannya bagaimana kita memberikan pelayanan masyarakat dalam dunia pendidikan yang lebih baik. Tujuannya bahwa SMK Ma'arif NU Cidolog ini menjadi wahana belajar yang nyaman untuk masyarakat belajar di Cidolog, sehingga mereka mampu mendapatkan sebuah edukasi yang baik dan terarah untuk menjadi generasi-generasi yang emas di masa yang akan datang. Ya, untuk itu kami juga nanti akan menawarkan beberapa program yang lain, karena di sini juga sudah dibarengi dengan program-program keahlian yang akan didampingi dengan penyaluran pekerja. Jadi kita akan membuka layanan penyaluran tenaga kerja, baik yang sudah perusahaan yang sudah melakukan kerjasama, karena kita harus yang belum juga sedang kita jajaki dan sudah melakukan MOU. Kita melaksanakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di wilayah Cikarang, juga termasuk perusahaan-perusahaan yang lokal. Gitu. Jadi alhamdulillah memang alumni kami sudah ada yang bekerja sampai Papua. Sudah ada yang otomotif sudah menjadi operator beku di Papua. Jadi mereka sudah bisa melakukan. Ada juga sebagian alumni yang banyak melakukan adalah wirausaha. Karena SMK ini bukan hanya menciptakan, karena dibilang kemarin bahwa SMK ini adalah sumber pengangguran gitu. Itu fitnah gitu. Maka kita sedang melakukan sebuah terobosan baru bahwa lulusan SMK ini nanti ke depan selain mereka juga yang ingin bekerja tetap bekerja, yang ingin melakukan kuliah kita tetap melakukan kuliah. Kemudian bagi mereka yang kita sebagai menciptakan untuk entrepreneur. Entrepreneur ini penting. Negara kita ini akan maju kalau banyak entrepreneurnya gitu. Minimal jumlah penduduk negara kita ini adalah 270 juta. Minimal harus ada 10%-nya yang menjadi entrepreneur. Itu nanti kita akan menjadi kuat minimal gitu. Sekarang baru 3%. Masih jauh gitu. Masih banyak. Jauh. Oke, wargi Tatar Galuh, kita sedang berada di perbatasan Sukapura, Pangandaran, Banjar. Luar biasa ini, Pak Kepala kita ini memang jago ini menciptakan inovasi di sini ya. Pokoknya orang tua yang punya anak usia SMK kesini nih pilihannya nih ya. Jadi lapangan kerjanya oke, skillnya oke, dan didukung oleh tenaga pengajar ya Pak. Insya Allah tenaga pengajar kita yang lebih profesional. Gitu ya. Dan ini milik NU ya. Jadi tetap keislamannya kuat, ilmu pengetahuannya juga oke, dan skillnya oke. 3 sekaligus ada di sini. Oke Pak Kepala, masih ada lagi? Cukup? Ya, nanti ada sarana untuk ibadah kita sudah kita buatkan. Ke atas ya. Kita sudah buatkan, dan ini sebagai layanan untuk sarana ibadah siswa kita dan para guru. Dengan harapan kita menciptakan STM ini yang benar-benar bisa selain mereka punya religius, juga kita juga memberikan sebuah pemahaman ilmu pengetahuan yang umum. Jadi harus seimbang. Betul. Fidunya hasanah wafil akhirati hasanah. Wafil volusi kasirun. Ya, ini adalah sebagai sarana untuk melakukan ritual keibadahan. Ya, peribadatan kita karena kita sebagai orang Muslim. Dan kita alhamdulillah membuat sarana peribadatan ini dan dibangun pada tahun 2022. Jadi pasca Covid kita alhamdulillah Kang Muhlis bisa membuat masjid, walaupun memang belum bisa terawat dengan baik. Tapi insya Allah nanti kita akan berikan suatu layanan yang lebih baik dan pemanfaatannya yang bagus supaya sarana ini benar-benar bermanfaat. Dan ini dibangun swadaya. Swadaya, dan kita ada yang membantu nilainya 80. Jadi masih kurang karena kita ini habis 450. Jadi sisanya swadaya saya pribadi gitu. Iya.
Alhamdulillah, tapi hari ini alhamdulillah sudah bisa dipakai untuk sarana peribadatan siswa. Ketika waktu sholat, mereka melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian atau waktu duha, mereka melaksanakan duha. Juga kita kedepannya kita akan mengembangkan bagaimana lembaga ini menjadi pusat peradaban baru di wilayah Cidolog. Luar biasa. Pengembangan ilmu pengetahuan gitu. Sebagaimana jargon NU, satu abad ini harus menjadi peradaban dunia. Gitu. Kita menjadi peradaban di Cidolog. Oke, warga Tatar Galuh, kita sudah ngobrol bersama Pak Kepala SMK ya, Pak Dodi sebagai pejuang yang mengawali ada peradaban pendidikan di sini. Tadinya ini hutan ya, warga Tatar Galuh. Ini hutan, jadi yang kita syuting sekarang ini sudah lumayan, udah bagus berkat perjuangan Pak Dodi Suhendi. Bisa dipakai kita dipakai asrama baru. Oh. Wih. Oke, warga Tatar Galuh, bersama saya udah hadir nih Wakasek bidang kurikulum Pak Fahmi ya. Kita mau tanya-tanya seperti apa nih kurikulum yang disiapkan. Pak, gimana nih persiapan dari bidang kurikulum nih? Ya, untuk tahun sekarang kita masuk ke kurikulum Merdeka atau Kurmer, yang tentunya ini menjadi motivasi baru untuk SMK Ma'arif NU Cidolog. Sebetulnya SMK Ma'arif NU Cidolog untuk Kurmer ini sudah berlaku di kelas 10, yang naik akan ke kelas 11 untuk hari ini. Gitu. Oke, ya berarti kesiapan dari pihak sekolah gimana Pak? Nah, untuk persiapannya kita sudah sosialisasi, sudah in-house training di SMK Ma'arif NU Cidolog, yang pematerinya langsung manggil oleh konsultan pendidikan. Yang tentunya ini menjadi motivasi baru bagi Dewan Guru yang menjadi acuan kita bahwa siswa-siswi SMK itu siap kerja. Oke. Gitu. Terus keren. Ya, sangat keren sekali. Keren, religius, keren. Siap kerja siap kerja. Didukung oleh kurikulum Merdeka, jadi kreativitas siswa tetap bagus ya. Jadi implementasinya bahwa di sana ada tambahan-tambahan yang mesti nanti disiapkan untuk dunia kerja. Oke Pak, promosinya dong. Untuk bagi Tatar Galuh, warga Ciamis, Kabupaten Ciamis, tentunya sekolahnya tidak usah jauh-jauh, khusus warga Cidolog di SMK Ma'arif NU Cidolog. Yang ini tentunya masih menjadi sebuah pemikiran bersama bahwa warga Cidolog itu harus wajib 12 tahun belajar. Oke, sampai di sini dulu bincang-bincang kita dengan Wakasek Kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal dari kelas 11 TKR. Saya bersekolah di SMK Ma'arif NU Cidolog. Alamat saya dari Dusun Bojong Malang. Tujuan saya ke sekolah ke sini ingin belajar tentang teknik kendaraan ringan. Kesan tentang teknik kendaraan ringan, saya sudah belajar tentang mesin. Pesannya seru dan menyenangkan. Ayo adik-adik yang mau ke sekolah ke sini, cepat buruan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia. Saya bersekolah di SMK Ma'arif NU Cidolog dan saya memilih kejuruan multimedia. Alasan saya sekolah di sini yaitu yang pertama karena rumah saya dekat dengan sekolah ini. Yang kedua, harga untuk biaya masuk sekolah juga terjangkau. Ayo adik-adik yang ingin melanjutkan bersekolah, saya tunggu di SMK Ma'arif NU Cidolog.